Petualangan wall fishing di Mahakam Ulu kembali saya lanjutkan. Hari ini tujuan eksplorasi kami Senyaan atau Sungai Nyaan. Sungai larangan yang berada di wilayah ulayat masyarakat Dayak Longglat. Sungai Nyaan sangat jarang didatangi manusia. Area ini dipayungi berbagai larangan adat, sehingga pemanfaatan hanya dilakukan sekali dalam setahun. Selain larangan adat, akses menuju sungai ini juga sangat sulit ditembus. Perlu waktu 11 bulan untuk mempersiapkan perjalanan ke Sungai Nyaan. Lembaga Adat Lung Tuyok memegang peran utama dalam perjalanan eksplorasi ini. Sebenarnya kawasan Sungai Nyaan hanya dibuka ketika ada upacara adat skala besar saja. Namun kepercayaan Dayak Longglat kepada jejak petualang wall fishing membuat pintu Senyaan dibuka secara khusus. Sekarang ini kita akan menuju ke Sungai Nyaan. Cuman dikarenakan emang akses melalui sungai itu nggak bisa karena ditutup tebing, jadi kita harus naikin perahu ini ke pick up ini. Jarak Sungai Nyaan yang berada jauh dari Kampung Lung Tuyok membuat saya dan tim harus mempersiapkan segala sesuatu sebaik mungkin, termasuk persiapan peralatan pendukung dalam jumlah yang tidak sedikit. Kami akan berkemah di tepi Sungai Nyaan selama 10 hari. Dengan cara inilah, eksplorasi Senyaan dapat dilakukan secara maksimal. Rencananya kami akan menurunkan perahu di titik terdekat menuju Senyaan. Jarak dari Sungai Tepai, tempat perahu kami diangkut, sekitar 30 km. Hujan yang tidak turun membuat perjalanan melintasi jalur logging kali ini berjalan tanpa kendala. Dari titik ini, Sungai Nyaan terpaut 1 km saja jauhnya. Namun, disinilah perjuangan dimulai. Seluruh peralatan termasuk perahu harus kami turunkan menembus kelebatan hutan. Ternyata, ini perjuangan kita belum selesai. Untuk menuju lokasi abis tadi naik mobil tadi itu, ini harus 1 kilo lagi ke bawah, nenteng perahu. Bersama bapak-bapak ini lagi dan kita dikejar waktu. Ini udah mau gelap. Ini licin banget lagi di sini. Ini semua demi nyampe ke lokasi. Memindahkan perahu melalui daratan bukan perkara mudah. Kita tidak boleh gegabah. Perahu bisa saja rusak dan menggagalkan seluruh rencana petualangan kali ini. Di jalur inilah kebersamaan, semangat, dan juga kekuatan fisik kami diuji. Gila, ini perjuangannya hebat banget. Dan ini kenapa harus disangkut-sangkutin di pohon supaya kalau dia glosor atau dia nyerosot itu masih bisa ketahan. Perjuangan masyarakat Longglat untuk membawa saya ke Senyaan ini sungguh luar biasa. Akhirnya nyampe juga. Cuman emang karena waktunya udah mulai sore, jadi kemungkinan besar kita bermalam di sini. Cuman akhirnya perjuangan dari 1 kilo di atas sampai ke bawah, akhirnya nyampe juga. Mission accomplished. Ini keren.
Seperti lazimnya eksplorasi sungai pegunungan, hari ini saya harus naik ke bagian hulu terlebih dahulu. Saya sangat beruntung, kondisi Sungai Nyaan tidak sedang banjir dan tingkat kejernihan air juga sangat bagus. Pengarungan kami menuju ke bagian hulu kembali diuji. Perjalanan kita terhalang karena tiba-tiba pas lagi jalan mau ke hulu, ini ada pohon tumbang, ini gede banget. Jadi masyarakat, jadi teman-teman lagi pada menyusun strategi agar supaya perahu kita bisa melewati pohon besar ini. Berhasil, 2 perahu melewati pohon besar ini. Cara berhanyut dari arah hulu mengikuti aliran air membuat kehadiran saya di sungai ini menjadi tidak asing. Teknik ini sangat penting dalam memancing dengan teknik sport fishing. Ikan-ikan yang ada menjadi tidak takut karena dianggap tidak ada kehadiran manusia di sekitarnya. Ikan keluarga Masher mendominasi jenis spesies di sungai pegunungan. Masyarakat Longlat menyebutnya ikan nyaraan. Dunia internasional menyebutnya green masher. Meski memiliki insting predator, jenis ini adalah ikan omnivore atau pemakan segala. Ini dia, first strike di Mahakamulu. Dan ini green masher. Karena ukurannya masih kecil, green masher, jadi sebaiknya kita rilis. Keren. Kita cari lagi. Strike. Ini. Ya ampun ini. Nyangkut, Pak. Ikan berukuran besar cenderung kembali ke sarang usai menyambar umpan. Padahal posisi drag alat saya sudah terpasang pada posisi yang berat. Dia masih di bawah, lagi dicari. Karena kemungkinan ikannya masih ada. Ini makanya teman-teman lagi berusaha nyari, pakai senter, pakai Google. Itu karena di dalam gelap. Oh alah. Nggak nyangkut lagi, udah lepas. Udah diputusin. Kami kembali berhanyut menuju ke bagian hilir. Pengendalian perahu yang tepat memudahkan cara mancing seperti ini, sehingga saya bisa terus melemparkan umpan ke titik-titik potensial di tepian dengan nyaman. Strike. Dapat masher lagi. Dan ini size-nya besar. Pemanfaatan hasil alam dalam tingkat wajar bukanlah sesuatu yang aneh untuk dilakukan. Apalagi jika sebuah habitat masih begitu sehat, seperti di Sungai Nyaan ini. Punya gede nih. Strike. Gede. Berdiri nih. Wush.
Jering. Oh my god. Apa itu? Patah. Hah? Wah. Astaga. Hah? Patah. Sampai patah coba. Aduh. Untungnya saya selalu membawa peralatan cadangan, sehingga eksplorasi Sungai Nyaan dapat kembali saya lanjutkan. Sreng. Oh. Oh my god. Oh. Dapat. Ini mungkin pengganti joran yang patah tadi. Ini gimana nggak patah? Ini ikan masyar ini kalau dilihat bentuknya kayak torpedo. Masyarakat sini malah nyebutnya ini raja ikan arus deras. While fishing, ini baru keren. Strike. Sungai Nyaan adalah bukti nyata sebuah ekosistem yang terjaga dengan baik. Tanpa kerjasama seluruh masyarakat, mustahil masih ada surga freshwater fishing seperti ini. Maser dapat lagi. Jadi ikan maser itu tuh dia omnivora, jadi makan buah-buahan juga, makan ikan kecil juga. Makanya dia bisa survive sampai sebesar ini kan. Nah, bibirnya ini kan depannya tuh tebel kan. Nah, padahal dalamnya sini nih itu ada gerigi di dalamnya. Di sininya itu ada gerigi ya. Keren. Dalam setiap perjalanan wall fishing harus selalu ada sisi positif yang diberikan. Kali ini, tagging menjadi pilihan saya. Ini saya tag. Kenapa saya tag? Ini supaya tahu pertumbuhan dan mobilitasnya dia. Jadi siapa tahu nanti ketemu lagi di hilir sana jauhannya dan ukurannya udah lebih besar daripada ini. Gitu, jadi sebelum dirilis, di tag dulu. Sungainya keren banget. Wow fishing, ini baru keren. Sungai Mahakam, selain menjadi jalur transportasi utama masyarakat, sungai ini juga menjadi kawasan perburuan ikan konsumsi. Banyak sekali teknik mencari ikan yang dapat diterapkan di sungai besar ini. Salah satunya ngelatuk, teknik tradisional dengan target utama ikan-ikan berkumis. Teknik ini kombinasi dari teknik berhanyut dan penggunaan umpan pada pertengahan air. Kita mau cari lauk menggunakan cara tradisional, ngelatuk. Dipakai labu, umpan, dan kail. Kita nggak? Ya. Oke. Umpan yang dihanyutkan diharapkan melewati jalur mobilitas ikan, atau juga melewati titik-titik berkumpulnya ikan di bagian ceruk sungai yang dalam. Teknik ini menjadi siasat jitu untuk mengakali lebar dan dalamnya aliran Sungai Mahakam. Untuk memaksimalkan hasil, umpan yang digunakan haruslah umpan dengan bau menyengat, seperti potongan daging hewan. Setelah tadi pasang umpan di labunya itu langsung dilempar ke tengah. Kenapa di tengah? Karena itu biar hanyutnya itu nggak terlalu cepat ke pinggir. Dan kita harus jaga jarak. Kimat. Tahu.
Ada. Iya. Ayo lepas. Nah, ini dia dapat tuh ikan patin. Besar banget ini. 3 kiloan ya, Le? Ya, sekitar 3 kilo. Tuh, sekitar 3 kiloan. Oh, dia kelihatan berarti umpannya. Iya. Udah, Om. Oh. Wadaw! Itu. Gerak. Dapat lagi. Narik. Itu dia narik. Besar. Tarik, Om. Tarik. Angkat. Apa ikan tuh? Astaga. Wow. Astaga, Bagarius. Momen seperti ini sangat jarang terjadi. Umpan ngelatuk biasanya hanya disambar ikan patin saja. Bisa jadi akibat debit air yang menyusut, spesies purba ini naik ke permukaan dan mencari mangsa. Bagarius tercatat sebagai salah satu spesies air tawar langka dan tidak berevolusi selama ribuan tahun. Wow. Ini Bagarius ikan purba. Bisa ketangkep coba. Ini mau tuh. Ini momen istimewa banget. Maksudnya ini literally beneran surprise bisa ngeliat Bagarius di sini. Ini tuh ikan purba loh. Ini bener-bener udah rare banget hanya di sungai pegunungan yang bener-bener masih asri, yang masih terjaga. Ini mungkin masih ada, itu pun mungkin. Dan ini ternyata ada buktinya. Di Mahakam Ulu tuh dapat Bagarius sebesar ini coba. Saya harus ekstra hati-hati memperlakukan ikan ini. Jangan sampai spesies langka ini mati karena kehabisan oksigen. Untuk ukuran ikan Bagarius, di Mahakam Ulu ada yang beratnya mencapai puluhan kilogram. Dan yang kami dapatkan hari ini masih tergolong baby Bagarius. Dulu kakek-kakek nenek kita jarang makan ikan ini karena sering dipergunakan untuk acara ritual adat gitu. Oh. Hingga ikan ini ya bisa terlindungi. Berarti ini emang Bagarius ini atau nama lainnya, nama sininya kuyur ya? Kuyur. Bagarius atau kuyur ini itu dianggap sakral ya, kurang lebih ya. Dianggap ikan sakral. Wah, Bagarius. Hebat banget. Sungai terjaga, masih ada. Ini hasilnya.